Hai teman-teman, sebelum tidur baca dongeng dulu ya. Ikutin Tante Pandu ya. Ayo ikutin lanjutin ceritanya Ibu. Malam ini Ibu akan menceritakan sebuah kisah tentang si kerbau yang cerdas. Ya, jadi adik Pandu dengarkan baik-baik ya. Ya Ibu. Oke, Ibu mulai ya. Jadi pada suatu ketika di sebuah desa kecil hiduplah seorang petani yang bernama Edgar. Edgar memiliki kerbau yang bernama Bounty. Bounty adalah satu-satunya kerbau yang dimiliki oleh Edgar. Ia membantu Edgar dengan segala pekerjaannya. Bounty sangat rajin dan cerdas. Ia selalu berusaha menyenangkan hati majikannya. Ia juga sering berpergian, berkeliaran di keliling tempat tinggalnya, dan kembali lagi tepat pada waktunya, yaitu di malam hari. Suatu ketika, Edgar membeli lagi sebuah kerbau. Ia merasa pekerjaannya semakin banyak, dan Bounty sangatlah lelah kalau harus mengerjakannya sendirian. Edgar sangat menyayangi semua kerbau-kerbaunya. Hari demi hari, usia Bounty pun semakin tua. Ia tidak lagi sekuat dulu. Untuk itulah, Edgar merasa kasihan dan dengan perasaan sedih ia melepaskan Bounty ke hutan agar si Bounty bisa bebas berkeliaran. Namun, Bounty sangat sedih meninggalkan majikannya. Namun ia juga bersemangat melihat ke depan. Ia berkeliaran di hutan, memakan rumput, meminum air di sungai dengan bebas. Ya itu ya. Malam akan tiba. Bounty mencari tempat untuk tinggal, untuk dia beristirahat. Bounty merasa sangat senang menikmati hidup barunya. Ia bebas kemana-mana tanpa ada yang memerintah dan melarangnya. Aku senang sekali dengan kehidupanku yang sekarang. Aku benar-benar bebas, kata si Bounty. Suatu ketika, saat ia berkeliling mencari hutan, ia bertemu dengan si rubah. Halo kerbau, apakah kau baru di sini? Tanya si rubah. Iya, aku baru di sini. Aku merumput dan akan tinggal di sini, kata si Bounty. Kau harus berhati-hati kerbau. Kau belum tahu hutan ini, kata si rubah. Gendut. Ya. Kerbau kembali ke gua tempat dia tinggal. Ia sangat kenyang dan berniat untuk tidur. Namun ia mendengarkan suara yang aneh. Ia mengintip dan melihat sebuah bayangan. Hah? Apa itu gumamnya? Macan. Bounty begitu ketakutan ketika tahu bahwa bayangan itu adalah seekor harimau. Namun ia segera berkata dengan suara yang besar dan keras, "Makanan kita sudah datang. Ayo kita sergap. Lihat, kita berdua pasti bisa mengalahkannya." Mendengar suara itu, harimau menggigil ketakutan. Ia berpikir ada hewan besar yang akan mengincarnya. Tak mau nyawanya melayang, ia segera berlari ke tengah hutan dan menabrak si rubah. Kau menakutkanku, rubah. Aku baru saja bertemu dengan dua hewan besar di tempat tinggalku, teriak si harimau. Apa maksudmu, harimau? Itu kerbau yang tinggal di guamu. Aku melihatnya, jawab si rubah. Harimau dan rubah terus berdebat. Harimau tidak percaya dengan ucapannya si rubah. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk melihat gua itu bersama.
dan tak lupa lagi mengikatkan tali di tubuh mereka masing-masing agar tidak saling meninggalkan. Saat harimau dan rubah sampai di gua, Bonti melihat mereka. Ia menyadari apa yang sedang terjadi. Hai rubah bodoh. Bukankah aku memintamu membawakan 2 harimau? Kenapa kau cuma membawa 1? Kami belum makan sejak kemarin, teriak si Bonti. Kau bekerja untuk mereka, rubah, bentak si harimau. Bawa dia ke sini sekarang, rubah. Aku sudah lapar, teriak si Bonti. Mendengarkan itu, harimau sangat ketakutan. Ia berlari sangat kencang dan menyeret tubuhnya si rubah. Iya, Ibu. Harimau terus berlari. Ia tidak peduli dengan si rubah yang badannya terseret oleh si harimau. Lepaskan aku, harimau. Aku sakit, teriak si rubah. Harimau tidak mempedulikannya. Ia begitu ketakutan, sementara si Bonti hanya bisa tertawa terbahak-bahak melihat mereka. Dan akhirnya Bonti sadar bahwa menghadapi situasi di tempat yang baru ini harus selalu tenang dan selalu berhati-hati, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di sekeliling kita. Dan akhirnya si Bonti bisa tidur dengan nyenyak. Dan cerita pun berakhir.